Assalamualaikum pelajar cerdas, ketemu lagi di channel Ibu Orin OTW. Hari ini kita akan belajar kondisi perekonomian negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, langsung saja ya, Ibu akan menjelaskan materi tentang kondisi perekonomian di wilayah kawasan Asia Tenggara, dimulai dari negara 1. Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, yaitu menghasilkan karet, minyak sawit, kopra, teh, lada, dan padi. Di bidang pertambangan, yaitu menghasilkan biji timah, bauksit, biji besi, dan minyak bumi. Di bidang perindustrian, yaitu menghasilkan elektronik, baja, karet, dan plastik. Malaysia merupakan negara penghasil timah terbesar di dunia. Dua, Brunei Darussalam. Kegiatan ekonomi negara Brunei Darussalam adalah Brunei Darussalam memiliki tambang gas yang melimpah, sehingga sumber daya alam inilah yang menjadi komoditas unggulan yang diekspor ke negara lain. Barang yang diimpor negara Brunei Darussalam adalah mesin mobil, barang elektronik, beras, dan gula. Brunei Darussalam merupakan negara terkaya kedua di kawasan Asia Tenggara. Brunei Darussalam memiliki istana yang besar dan megah. 3. Singapura. Kegiatan ekonomi negara Singapura adalah perekonomian negara Singapura sangat bergantung pada jasa perbankan, perdagangan, perhubungan, perindustrian, dan pariwisata. Di bidang perindustrian, negara Singapura menghasilkan kapal, barang elektronik, dan bahan makanan untuk diekspor. Negara Singapura merupakan negara terkaya di Asia Tenggara, negara kedua terkaya di Asia, dan termasuk 10 besar terkaya di dunia. 4. Indonesia. Kegiatan ekonomi penduduk Indonesia adalah di bidang pertanian, yaitu menghasilkan padi, di bidang perkebunan, yaitu menghasilkan teh dan kopi, di bidang pertambangan, yaitu menghasilkan emas, intan, nikel, dan minyak bumi. Di bidang perairan, perindustrian, dan pariwisata juga merupakan sektor perekonomian negara Indonesia. 5. Filipina. Kegiatan ekonomi penduduk Filipina adalah di bidang pertanian, yaitu menghasilkan padi, kelapa, serat abaka, kopra, tebu, karet, nenas, dan gula. Di bidang pertambangan, yaitu menghasilkan kobalt, tembaga, emas, nikel, biji besi, belerang, krom, dan minyak bumi. Di negara Filipina terdapat Balai Penelitian Padi Internasional. 6. Thailand. Kegiatan ekonomi penduduk Thailand adalah di bidang pertanian, negara Thailand merupakan lumbung padi di kawasan Asia Tenggara. Di bidang kehutanan, yaitu menghasilkan kayu jati. Di bidang pertambangan, yaitu menghasilkan timah dan mangan. Di bidang industri, yaitu menghasilkan tekstil, semen, dan barang elektronik. Di bidang pariwisata merupakan penghasil devisa utama di negara Thailand. Contoh tempat wisata di Thailand adalah Pantai Pattaya, Chiang Mai, Ayutthaya, dan Bangkok. 7. Myanmar. Kegiatan ekonomi penduduk Myanmar adalah di bidang pertanian, hasil utama di negara Myanmar adalah padi. Myanmar merupakan negara kedua penghasil padi terbesar di kawasan Asia Tenggara setelah Thailand. Selain padi, kapas dan tembakau juga hasil pertanian dari negara Myanmar. Di bidang pertambangan, yaitu menghasilkan seng,
tembaga, emas, perak, timah, dan minyak bumi. Di bidang industri yaitu menghasilkan semen, tekstil, pupuk, ubin, rami, farmasi, baja, dan makanan ternak. 8. Laos. Kegiatan ekonomi penduduk Laos adalah di bidang pertanian yaitu menghasilkan padi dan jagung. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang Sungai Mekong. Di bidang peternakan antara lain sapi, babi, kerbau, dan unggas. Di bidang pertambangan yaitu menghasilkan timah dan garam batu. Di bidang perindustrian yaitu menghasilkan timah, kayu jati, pemintalan sutra, keramik, kerajinan kulit, dan kerajinan perak. 9. Vietnam. Kegiatan ekonomi penduduk Vietnam adalah di bidang pertanian yaitu menghasilkan padi, jagung, kapas, tebu, ubi jalar, buah-buahan, dan tembakau. Di bidang pertambangan yaitu menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, dan seng. Di bidang industri yaitu menghasilkan kapal, mesin, semen, kertas, dan kimia. 10. Kamboja. Kegiatan ekonomi penduduk Kamboja adalah di bidang pertanian yaitu menghasilkan padi dan karet. Daerah pertanian terdapat di sepanjang Sungai Mekong dan di sekitar Danau Tonle Sap. Di bidang pertambangan yaitu menghasilkan biji besi, emas, tembaga, dan batu bara. Di bidang industri yaitu menghasilkan tekstil, pengolahan kayu, kertas, semen, dan penggilingan padi. Nah, demikianlah materi kita pada hari ini tentang kondisi perekonomian di wilayah kawasan Asia Tenggara. Semoga video yang Ibu bagikan ini lebih memudahkan pelajar cerdas dalam memahami pelajarannya. Selamat belajar dan sampai ketemu lagi di materi pelajaran selanjutnya. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.